Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syifa Zatuni Takin. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Untuk jawaban yang pertama, filsafat pendidikan Islam merupakan suatu konsep berpikir mendalam tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Nah, seorang manusia atau seorang muslim diharapkan menjadi seorang muslim yang dapat dibina dan dibimbing untuk menjadi manusia yang seluruh kepribadian dan jiwanya berlandaskan syariat-syariat ajaran Islam. Adapun beberapa manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam yaitu yang pertama, filsafat pendidikan Islam ini dapat membantu para perencana dan para pelaksana untuk membentuk suatu konsep pemikiran pendidikan yang sehat. Nah, untuk poin yang keduanya yaitu filsafat pendidikan Islam merupakan asas bagi upaya untuk menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya yaitu ontologi pendidikan mengupas tentang hakikat pendidikan, sementara epistemologi pendidikan membahas tentang sumber-sumber dan asal-usul mengenai pendidikan, sedangkan aksiologi mengkaji tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan. Untuk jawaban yang selanjutnya yaitu pertanyaannya, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiulitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam. Nah, seperti yang telah disebutkan dari jawaban sebelumnya bahwa para peserta didik yang mempelajari atau yang belajar dengan konsep filsafat pendidikan Islam ini yaitu diharapkan menjadi seorang muslim yang dapat menerapkan ajaran syariat-syariat Islam dalam kehidupannya, terlebih dalam dunia pendidikan. Nah, untuk membentuk peserta didik yang memiliki nilai religiulitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam itu, ya sebagai tenaga pendidik hendaknya kita senantiasa menanamkan nilai-nilai religi kepada peserta didik dan memberikan pemahaman-pemahaman juga nasihat-nasihat kepada peserta didik tersebut agar peserta didik tersebut tahu bahwasanya bukan hanya tahu tapi paham tentang konsep dan cara berpikir filsafat pendidikan Islam dalam nilai religiulitasnya. Ini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara seorang pendidik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan Islam agar terhindar dari untuk mencegah sikap fanatisme, pengkultusan dan fanatisme. Nah, untuk menghindari sifat-sifat tersebut, hendaknya kita memberikan pemahaman-pemahaman terhadap peserta didik agar mereka tahu bahwa dalam hidup itu kita harus selalu membuka pikiran, jangan hanya terlalu terpaku pada satu pola pemikiran saja. Karena ada banyak sekali dampak negatif dari sikap fanatisme ini. Di antaranya yaitu dia selalu bersikap egoisme dan atau tidak mementingkan orang lain, juga menganggap pendapatnya itu selalu benar, padahal pendapatnya itu belum tentu benar. Nah, oleh sebab itu untuk menghindari itu semua, hendaknya kita selalu menanamkan dalam diri peserta didik bahwa dalam hidup itu kita harus senantiasa toleransi kalau misalkan pendapat kita dan pendapat orang lain itu tidak satu pendapat. Adapun kita juga harus memberitahu peserta didik kerugian-kerugian yang dapat merugikan orang yang memiliki sifat fanatisme itu. Adapun jika siswa tersebut sudah terlanjur bersifat fanatik, ya hendaknya seorang pendidik walaupun dengan lelah, tapi beliau harus sabar untuk terus mendidik peserta didik itu tersebut sehingga dia menyadari bahwa fanatisme itu sifat yang sangat buruk dan harus dihindari. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana cara seorang pendidik menghadapi tantangan pada zaman ini.
Nah, menurut pendapat saya pribadi sebagai seorang pendidik, hendaknya kita selalu melek terhadap informasi dan juga teknologi yang kian berkembang pesat, dan juga kita tidak boleh dapat terbohongi oleh media sosial. Nah, karena teknologi dan informasi ini berkembang sangat pesat, oleh karena itu, karena peserta didik juga pada zaman sekarang sangat melek terhadap informasi dan teknologi, namun mereka tidak tahu apakah yang mereka tonton atau mereka lihat itu atau mereka baca itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Maka oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik hendaknya meluruskan dan menasehati peserta didik bahwa hal yang mereka lakukan itu tidak benar, bahwa hal yang mereka lakukan ini benar. Intinya sebagai seorang pendidik, tidak intinya sebagai seorang pendidik, kita itu harus selalu mengikuti arus perkembangan ini. Jangan sampai kita tuh terus berdiam diri saja di zaman itu. Nah, kalau misalkan kita terus saja berdiam diri di zaman itu, kemungkinan besar kita tidak akan memahami eh, perkembangan-perkembangan yang dialami oleh peserta didik kita itu sendiri. Makanya walaupun kita merupakan seorang tenaga pendidik, kita tetap harus dan wajib melek terhadap teknologi dan informasi yang kian lama kian berkembang ini. Menjawab pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Islam menyikapi interaksi manusia dengan alam sekitar dalam dunia pendidikan Islam. Nah, dalam dunia pendidikan Islam sendiri itu dijelaskan bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, dan sekecil apapun perbuatan itu telah dicantumkan dan telah ada tata caranya, baik itu perbuatan yang kecil maupun perbuatan yang besar. Nah, oleh sebab itu, Islam sangat mengatur bagaimana tata cara berlaku khususnya bagi seorang manusia kepada lingkungan sekitar. Nah, Islam juga mengatur bahwa hendaknya seorang manusia itu menghargai dan melestarikan alam sekitarnya dengan cara tidak merusak dan melindunginya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, itu saja yang dapat saya jawab. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.